Halo semuanya dan selamat datang kembali. Di sini kita akan bedah bareng-bareng sebuah cetak biru atau blueprint untuk Ramadan. Tujuannya simpel aja, biar kita semua bisa menjalani bulan suci ini nggak cuma sekedar nahan lapar, tapi juga lebih bermakna dan pastinya lebih sehat. Oke, untuk memulai perjalanan kita, yuk kita resapi dulu esensi dari bulan ini. Ramadan itu bukan cuma rutinitas tahunan loh. Ini adalah sebuah panggilan, sebuah undangan istimewa yang datang dengan paket lengkap, berkah dan rahmat. Jadi, di bagian pertama ini, bulan penuh berkah. Sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita perlu banget paham kenapanya dulu. Kenapa sih Ramadan ini begitu spesial? Ini bukan cuma soal puasa fisik, tapi ini adalah bulan di mana rahmat Tuhan itu lagi melimpah-limpahnya. Anggap aja ini waktu terbaik buat kita nge-charge ulang baterai spiritual kita sampai penuh. Coba dibayangin ini, selama sebulan penuh, seluruh suasana spiritual di sekitar kita itu berubah total. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu neraka ditutup rapat, dan para penggoda utama dirantai. Bahkan, hal yang kita anggap sepele kayak bau mulut orang puasa itu dinilai lebih wangi dari parfum kasturi di sisi Tuhan. Ini benar-benar kayak lingkungan yang udah disiapin biar kita gampang banget buat fokus berbuat baik. Nah, biar kita bisa maksimalin semua fasilitas spiritual yang luar biasa tadi, persiapan itu kuncinya. Kita nggak bisa langsung terjun gitu aja. Kita perlu siapkan jiwa dan raga kita biar fondasinya kuat. Yuk kita lihat gimana caranya. Menurut Ustadz Hilman Fauzi, ada 5 pilar persiapan spiritual yang penting banget. Pertama, kuatkan iman kita. Kedua, siapkan agenda amal, jadi ibadah kita lebih terencana. Ketiga, tambah ilmu, biar kita tahu mana ibadah yang prioritas. Keempat, siapkan harta buat sedekah. Nah, dan yang kelima, ini yang paling fundamental, bersihkan hati kita. Maafkan orang lain dan minta maaf. Nggak cuma jiwa aja loh, raga kita juga butuh adaptasi. Ingat ya, puasa sebulan penuh itu bukan lari sprint, tapi ini adalah sebuah maraton. Jadi persiapan fisiknya juga harus ada. Pakar kebugaran Ade Rai ngasih tips bagus nih. Coba deh beberapa hari sebelum Ramadan, kurangi karbohidrat buatan, kayak roti atau pasta. Kenapa? Biar badan kita lebih pinter beralih ke mode pembakaran lemak. Hasilnya, energi kita jadi lebih stabil seharian, jadi nggak ada lagi tuh cerita lemes pas tengah hari. Dan satu lagi yang hukumnya wajib buat fisik kita. Jangan pernah sekali-kali skip sahur. Sahur itu ibarat kita ngisi power bank sampai 100% di pagi hari. Energi dari sahurlah yang jadi andalan kita buat melewati hari. Oke, persiapan mental dan fisik udah beres. Sekarang kita masuk ke inti permainannya, menguasai hari puasa. Ini bukan cuma tentang nahan lapar, tapi ini semua tentang mindset, disiplin, dan gimana caranya kita tetap produktif. Yuk kita bedah strateginya. Ada satu konsep kunci yang harus kita pegang, as-shaumu junnah, yang artinya puasa itu adalah perisai. Coba bayangin, kita bawa perisai seharian. Fungsinya bukan cuma nahan makanan dan minuman, tapi juga nahan semua hal negatif yang bisa mengurangi nilai puasa kita. Terus, gimana cara bikin perisai ini kuat? Kita harus hindari 3 hal. Pertama, rafats, alias omongan yang kotor atau nggak pantas. Kedua, fusuk, yaitu semua perbuatan dosa. Dan yang ketiga, jahal, perilaku yang sia-sia atau buang-buang waktu. Jadi intinya, puasa itu kontrol diri total. Soal rasa lapar, Ade Rai lagi-lagi ngasih kita trik jitu. Ternyata otak kita bisa dilatih loh. Caranya, sibukkan diri. Jadi kita lupa sama lapar. Terus ubah mindset kalau hadiah itu bukan cuma makanan. Dan yang paling keren, pahami manfaat puasa. Salah satunya itu memicu autofagi atau proses bersih-bersih sel tubuh kita. Setelah seharian kita menjaga perisai, tibalah malam Ramadan. Nah, malam hari ini sama pentingnya dengan siang hari. Ini waktunya kita memelihara malam Ramadan. Waktu buat berbuka, mengisi nutrisi, dan menyuburkan lagi jiwa kita. Biar nggak kalah pas buka, ada urutan idealnya nih. Ini gabungan antara sunnah dan ilmu kesehatan. Mulai dulu dengan air putih buat hidrasi. Lanjut dengan kurma buat energi instan. Terus jeda dulu buat sholat maghrib, biar perut kita siap. Baru deh makan besar. Cara ini bantu kita tetap bertenaga tanpa ngerasa kekenyangan atau begah. Ngomong-ngomong soal buka puasa, ada satu amalan yang kelihatannya simpel banget, tapi bobot pahalanya, wah luar biasa. Yaitu ngasih makan orang lain buat berbuka. Gak main-main loh, sumber-sumber kita bilang kalau kita ngasih tajil atau makanan berbuka buat orang lain, kita bakal dapat pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Bayangin, kita bisa dapat pahala puasa double dalam sehari. Seiring berjalannya waktu, momentum spiritual kita di bulan Ramadan ini terus naik. Dan sekarang kita sampai di bagian puncaknya,
mencari pahala tertinggi. Ini adalah momen-momen emas yang paling ditunggu-tunggu. Inilah dia, Lailatul Qadar, malam kemuliaan, puncak spiritual dari 1 tahun penuh. Coba deh renungkan, 1 malam ibadah nilainya bisa lebih baik dari 1000 bulan. Itu setara dengan ibadah selama lebih dari 83 tahun. Di malam inilah pintu ampunan dan berkah dibuka seluas-luasnya. Lalu, apa kunci untuk meraih malam yang super istimewa ini? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sebuah doa yang sangat singkat, tapi maknanya dalam banget. Ini adalah permohonan yang paling esensial untuk mendapatkan hadiah utama Ramadan, ampunan dari Tuhan. Pada akhirnya, Ramadan itu ibarat sebuah program pelatihan intensif selama 30 hari. Pertanyaan besarnya untuk kita semua adalah, bagaimana kita akan menerapkan semua hasil latihan ini, disiplin, empati, kesadaran spiritual, untuk 11 bulan ke depan? Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga Ramadan kita semua penuh makna.